Saat Guan mencari data karyawan yang sudah lama ia cari-cari, sebenarnya karyawan di sana ingin membantunya, tapi Guan ingat jika kakaknya, Huaran pernah mengancamnya, maka ia tetap menyembunyikannya. Guan trauma dengan senyuman sewaktu ia masih kecil. Saat ia berada di rumah, semua pegawai tersenyum kepadanya, seolah-olah mengejeknya. Makanya, Guan benci dengan senyuman. 웃지 말라고. Setelah itu, Guan bertemu dengan Sarang di bukit tempat mereka biasa merenungkan diri. Awalnya Guan mengusir Sarang, namun saat itu Sarang hampir terjatuh. Dan di sana Guan melihat Sarang menangis. Akhirnya, Guan mengizinkan Sarang untuk berdiri di tempatnya. Sarang pun memilih untuk pergi saja. Guan lalu menyuruh Sarang untuk naik ke mobilnya. Saat di mobil itu, Sarang meminta Guan untuk menurunkannya di halte bus manapun. Setelah meminta seperti itu, Sarang pun malah tertidur. Guan kemudian membuat Sarang merasa nyaman. Ia membantu Sarang dengan memberikannya selimut. Setelah itu, Guan membangunkan Sarang. Sarang bingung ia ada di mana. Guan berkata mereka berdua harus makan malam demi merayakan hari ulang tahun Sarang. Guan lalu memberikan Sarang sebuah baju dan juga sepatu karena pakaian Sarang basah. Ternyata pakaian itu kopol dengan Guan. Sampai-sampai pelayan restoran itu langsung memotret mereka berdua karena ia kira mereka adalah sepasang kekasih. Guan juga memesan menu makanan yang banyak karena ia tidak tahu apa yang Sarang suka. 뭘 좋아하는지 몰라서. Makanya, Sarang harus memberitahunya apa yang Sarang sukai. Contohnya saja makanan, cuaca, atau warna favorit Sarang, agar Guan bisa fokus dengan apa yang Sarang sukai. Sarang tidak mau ditraktir Guan. Sebagai orang yang berulang tahun, justru ia yang akan mentraktir Guan karena Sarang sebenarnya tidak terlalu suka acara ulang tahun. Ia juga berpikir acara ulang tahun itu menyedihkan, membuat mereka berharap namun berakhir dengan kekecewaan. Lebih baik hidup santai tanpa mengharapkan apa-apa. Guan tahu Sarang tengah membohongi dan berpura-pura untuk menghibur dirinya sendiri. 맛있게 드세요. 제가 사는 거니까. Saat di kasir, Sarang begitu terkejut dengan total harga makan malam mereka yang cukup mahal, sehingga akhirnya tetap Guan juga yang membayar semuanya. 감사합니다. Sarang lalu diantar Guan sampai ke rumahnya. Sebelum masuk, Guan memberikan Sarang sebuah cake yang dibuat khusus oleh chef tadi. Ia ingin Sarang mengakhiri hari ini dengan sesuatu yang manis. Lalu tiba-tiba mantan kekasih Sarang muncul dan menduga Sarang selama ini selingkuh dan kemudian memutuskannya. Sarang sudah muak melihat tingkah mantannya itu. Lalu, ia berniat untuk menelpon polisi. Mantannya kemudian mengambil ponsel Sarang. Ia berkata jika ia tahu Sarang sebenarnya gengsi balikan dengannya. Sarang semakin muak dan menyuruh mantannya itu untuk pergi, jika tidak ia akan memanggil polisi. Setelah Sarang masuk ke rumah, Guan lalu mengancam mantannya Sarang itu untuk tidak lagi mengganggu Sarang dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. 이상 만나기 싫다잖아. Saat membuka cake pemberian dari Guan, Sarang mendapatkan pesan selamat ulang tahun dari Guan. Karena tidak kunjung dibalas, Guan lantas menelpon Sarang dan mengucapkan selamat ulang tahun secara langsung. Ia juga menyuruh Sarang untuk langsung menelponnya jika mantannya itu datang lagi ke rumah Sarang. Sarang pun tersenyum, menurutnya merayakan ulang tahun tidak selamanya buruk. 생일 축하해. Di maskapai tempat Tionghoa bekerja, ternyata mereka mencapai angka terendah pada penjualan. Bulan ini mereka harus menjadi nomor 1 dan ketua tim mereka menyuruh Tionghoa untuk bekerja keras. Ketua tim juga menawarkan kepada Tionghoa untuk segera naik jabatan karena hanya Tionghoa satu-satunya yang belum naik. Ketua timnya berjanji jika Tionghoa mau berusaha menaikkan penjualan, maka ia akan membantu Tionghoa naik jabatan. 진짜 열심히 해볼게. Hari itu di Hotel King, Huaran mengadakan rapat untuk menyelenggarakan Pekan Petani Super. Rencananya, Huaran ingin staf Guan yang akan dikerahkan dalam acara kali ini. Pekan Petani Super adalah di mana hotel akan mendatangi semua vendor beras terbaik untuk terus bekerja sama pada hotel mereka. Yang mana menurut Guan, sama saja mereka mengemis dan hal tersebut tidak cocok untuk stafnya. Menurut Sansik, seharusnya Guan menuruti perintah Huaran karena Guan belum bisa berkuasa di hotel ini. Jadi seharusnya
Akhirnya, Guwon berpura-pura mengalah untuk mencapai kesuksesannya. Sansik bercita-cita ingin menjadikan Guwon komisaris di Hotel King. Namun sayang, sepertinya Guwon tidak berniat mengarah ke sana. Padahal setiap minggu, Sansik sudah memberikannya laporan. Lalu, tiba-tiba Sansik melihat fotonya Guwon dan Sarang. Ia pun langsung mengolok-ngolok Guwon karena akhirnya Guwon bisa jadian dengan Sarang. Guwon pun mengelak karena hari itu ia hanya merayakan ulang tahun Sarang saja. 생일이라서. 생일? Tiba-tiba Guwon mendapatkan pesan dari Sarang jika Sarang meminta Guwon untuk bertemu dengannya saat pulang bekerja. Guwon langsung jual mahal dan berkata jika ia tengah sibuk. Tapi ia penasaran apa yang ingin Sarang bicarakan. Saat itu Sarang tidak lagi membalas pesan dari Guwon. Sehingga Guwon pun penasaran dan langsung mendatangi Sarang yang sedang bekerja. Sarang tidak bisa membalas pesan karena saat bekerja ia tidak boleh memainkan ponselnya. Ia ingin bertemu dengan Guwon sebentar saat pulang bekerja nanti. 시간. 네, 보시. Pegawai di sana terpukau dengan ketampanan Guwon. Mereka bahkan menganggap Guwon peduli dengan para staf karena Guwon melarang Hwaran untuk mengikut sertakan karyawannya pada acara Pekan Super nanti. Sarang bingung seberapa pentingnya acara tersebut. 안 가는 게 그렇게 좋은 거예요? Setelah pulang bekerja, Sarang mendatangi Guwon di parkiran dan kemudian memberikannya hadiah kecil sebagai bentuk terima kasih. Dan setelah itu, Guwon mengajak Sarang untuk makan malam berdua dengannya. Sarang lalu mengajak Guwon ke suatu tempat, lalu kemudian mentraktirnya. Tempat itu bukan restoran mewah, melainkan tempat makanan enak yang laris di mana mereka harus mengantri agar bisa masuk ke sana. 얼마나 대단한 맛이라고 이렇게 줄까지 서면서 시간 나. Awalnya, Guwon selalu memprotes segala hal, mengantri dan tidak bisa reservasi, tempat makanan yang berisik dan juga tidak ada minuman yang Guwon mau. Namun kemudian, ia bersedia melakukan yang semua Sarang mau. Guwon bahkan tidak tahu yang namanya bir, namun setelah merasakannya, ternyata bir enak juga. Setelah selesai makan, Guwon pun berjalan-jalan sebentar dengan Sarang. Guwon berkata jika ia menantikan makan malam bersama dengan Sarang lagi. Namun menurut Sarang, ini adalah malam terakhir mereka bisa makan bersama. Karena sebenarnya selain ini adalah bayaran saat Guwon mentraktirnya, ia juga sungkan makan bersama bosnya sendiri. Guwon berkata jika Sarang tidak perlu sungkan karena Guwon menyukainya. 허락해주지. Sementara itu di tempat Hwaran, suami Hwaran memutuskan untuk bercerai dengannya dan ia sudah mencintai wanita lain. Terlihat dari wajah suaminya jika ia sangat tertekan hidup bersama Hwaran dan pernikahan mereka ternyata hanya bisnis semata. Dengan santai, Hwaran berkata suaminya boleh mencintai wanita manapun asal jangan bercerai dengannya. Setidaknya untuk saat ini karena ia sedang berperang dengan Guwon. Malam itu sebenarnya adalah malam pernikahan Hwaran. Suami, si manajer yang suka cari muka dan iri kepada Sarang pun datang untuk menyelamati bosnya itu. Suami Hwaran adalah seorang profesor yang baru saja kembali ke Korea. Ayah Hwaran tahu jika suami putrinya mempunyai wanita lain dan ia menyuruh Hwaran untuk segera membereskannya agar tidak membuat ayahnya malu. 가시거리 만들면 기사 막느라 광고. Lagi-lagi, ibu sejuta umat membuat masalah. Kali ini ia datang ke toko tempat Dael bekerja. Ia membawa anjingnya yang pup sembarangan, lalu menyuruh Dael untuk membereskannya. Sudah menakuti para pelanggan, sekarang anjingnya malah pup di toko tersebut. Ibu sejuta umat itu berkata, pup anjingnya tidak bau, makanya ia menyuruh Dael saja yang membersihkannya. Justru karena tidak bau, Dael memaksa ibu sejuta umat itu untuk membersihkannya sendiri. Manajer ibu itu pun bergegas membersihkan pup anjing itu karena ia malu dilihat banyak orang. Ia bahkan menegur ibu sejuta umat itu karena takut kejadian yang sama di hotel terjadi lagi. 아, 내가 이딴 데 다시 놀아봐라! Sementara itu, Sarang ditugaskan untuk menghubungi semua tamu Naratama untuk menanyakan kabar mereka. Ternyata hal tersebut membuat Guwon marah karena menurutnya Sarang terlalu berdedikasi sampai-sampai menghubungi mereka secara pribadi demi uang insentif. Padahal Sarang hanya menuruti perintahnya saja dan juga sebagai atasan, seharusnya Guwon membantu pekerjaannya, bukan malah mencelanya. Guwon sebenarnya cemburu melihat Sarang terus tersenyum kepada semua orang. Padahal kan, itu memang tugasnya hotelier. Dan kemudian Guwon memutuskan untuk mengikut sertakan acara Pekan Petani Super itu kepada para stafnya. Setelah ia pikir-pikir, ia tidak mau menghalangi stafnya untuk mencari uang dan menurut Sansik itu keputusan yang tepat. 진행하겠습니다.
Mau tidak mau, staf akhirnya menyetujui apa yang diperintahkan bosnya meskipun acara Pekan Petani Super itu sangat melelahkan. Mereka kemudian menentukan tempatnya dengan berpura-pura memilihnya secara acak. Padahal, sepertinya mereka sengaja menempatkan sarang di tempat yang sangat jauh. Guwon kaget karena sarang ditempatkan di wilayah yang jauh. Ia harus naik bus lalu bekerja dan pulang lagi menggunakan bus. Lalu keesokan harinya masuk kembali ke hotel. Ia sampai bingung pesan apa yang harus ia kirim ke sarang, kasih semangat atau menanyakan keadaannya. 무슨 문자를 썼다 지웠다 그래요. 안 해. 무슨 소리야. 난 문자 같은 거 지금 안 하고 있어. Setelah sarang sampai, ternyata sarang harus menelan kenyataan pahit karena ternyata tamu yang harus ia datangi adalah klien dari Hotel Pers Royal, saingan Hotel King. Ia tidak mau bertemu dengan staf hotel manapun, tapi berhubung sarang sudah sampai di sana, ia tetap harus menemui tamu tersebut dan tamu itu sedang berada di gunung. Sarang harus pergi ke sana untuk bertemu dengan tamu itu. Guwon takut cuaca sedang tidak baik saat sarang berada di gunung. Sansik terus-terusan menyindir Guwon jika ia tahu sebenarnya Guwon menyukai sarang dan seharusnya Guwon tidak menjahati sarang seperti yang sudah-sudah. 쓸데없이 걱정 좀 하지 마세요 제발. Guwon lalu menelpon sarang yang saat ini sedang berada di tengah hutan dan pada saat itu sedang turun hujan. Guwon lalu menyuruh sarang untuk segera turun namun sarang sudah terlanjur naik ke atas dan ia akan segera bertemu dengan tamu itu. Saat itu sarang melihat sebuah ginseng liar yang sudah lama ia cari-cari. Karena ginseng itu berada di ujung tebing, sarang tiba-tiba terjatuh dan pingsan. Tidak lama kemudian sarang terbangun dari pingsannya dan kakinya terluka. Ia berpikir mungkin saja ia akan mati di sana, entah itu karena kelaparan atau karena kedinginan. Sarang bahkan ketakutan dan ia di sana hanya bisa menangis. Sampai akhirnya kemudian Guwon datang menggunakan helikopter dan membantu sarang keluar dari sana.